Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Zulfi dari Rumah Fisika Pak Zulfi. Kali ini kita membahas soal-soal setingkat USK, USP, USM, dan Fisika SMA tentang osilasi harmonik soal 1A. Soalnya adalah berikut ini. Suatu sistem pegasi samping, itu yang ini, terdiri atas dua balok bermassa M sama, M-nya sama, yang terhubung dengan dua pegas identik dengan konstanta pegas K terletak di lantai mendatar licin, lantainya licin sempurna. Sistem pegas tersebut diberi gangguan kecil sehingga sistem berosilasi harmonik sederhana. Pegas diganggu sehingga ketika dilepaskan dia akan berosilasi harmonik sederhana. Tentukan frekuensi osilasi sistem menggunakan metode gaya. Jadi kita diminta menentukan frekuensi osilasi sistem menggunakan metode gaya. Buku OSN Fisika SMA Dinamika Benda Tegar ditulis oleh Dr. Zulfi Abdullah. Buku Konsep Dasar Dinamika Benda Tegar membahas secara luas dan detail konsep-konsep fisika yang menjadi dasar dalam memahami dinamika benda-benda tegar. Bahasan pokok buku ini terkait dengan dua kemungkinan gerak pada benda tegar, yaitu gerak selip dan gerak gelinding pada benda tegar. Bahasan akhir buku ini adalah tentang gerak gelinding pada benda tegar, yang diawali dengan pembahasan tentang kemungkinan arah gerak rotasi dan arah gaya gesek statis pada benda tegar, baik benda tegar yang menggelinding di atas lantai yang diam, maupun benda tegar yang menggelinding di atas atau di bawah benda tegar lain. Pokok bahasan terakhir ini dituntaskan dengan analisis berbagai kasus umum dinamika benda tegar. Baca sekarang. Pembahasannya seperti ini. Sistem osilasi harmonik adalah sistem yang bekerja di bawah suatu gaya pemulih, yaitu gaya yang selalu mengarah ke titik setimbang ketika sistem tersimpangkan dari titik setimbang. Arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Gaya pemulih ini akan menyimpan energi benda dalam bentuk energi potensial, yang secara kontinu bertransformasi menjadi energi kinetik selama benda bergerak sedemikian sehingga energi mekanik benda dipertahankan tetap. Jika energi mekanik ini tidak kekal, maka osilasi yang terjadi adalah osilasi anharmonik, bukan osilasi harmonik. Gambar di bawah ini adalah salah satu contoh osilasi harmonik yang paling sederhana. Terdiri dari satu balok bermassa M yang terhubung dengan pegas K, pegasnya terhubung dengan dinding, dan balok disimpangkan sejauh X. Maka pegas juga akan menyimpang sejauh X dari posisi kendornya. Mula-mula balok ini berada pada posisi sedemikian sehingga pegas dalam keadaan kendor. Kemudian balok disimpangkan dan dilepaskan. Maka balok akan berosilasi secara harmonik sederhana. Sistem osilasi harmonik sederhana itu sudah dirumuskan oleh Hooke dalam bentuk hukum Hooke bahwa gaya pemulihnya adalah F sama dengan min Kx. Arah gaya pemulih berlawanan dengan arah simpangan. Sementara berdasarkan hukum Newton, gaya pemulih itu sama dengan M dikali A. Dengan A itu adalah turunan kedua simpangan terhadap waktu, yaitu X double dot. Jadi, berdasarkan dua persamaan ini, min Kx itu berarti Mx double dot. Atau X double dotnya sama dengan min K per Mx. Inilah persamaan satu, dan ini menggambarkan persamaan dinamika gerak osilasi yang kita tinjau, yaitu osilasi satu balok M dengan satu pegas K. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial yang solusinya adalah fungsi X yang sinusoidal terhadap waktu. Itu adalah ini, X sama dengan A cos omega T tambah delta 0. Atau boleh bentuk sinusoidal yang lain, X sama dengan A sin omega T, atau bentuk eksponensial EI omega T. Kenapa solusi ini seperti ini? Kalau kita perhatikan dari persamaan ini, persamaan satu ini menyatakan solusi yang memenuhi atau X yang memenuhi adalah suatu fungsi yang apabila diturunkan dua kali terhadap waktu, muncul kembali X-nya. Nah, solusi ini yang akan kita cari.
Nah, kalau kita perhatikan X yang merupakan fungsi sinusoidal, contohnya X sama dengan A cos omega T tambah delta 0, turunan dua kalinya adalah min omega kuadrat A cos omega T tambah delta 0. Nah, ini kita perhatikan sama lagi dengan ini, sama dengan X. Jadi kita dapatkan X double dot turunan kedua dari X terhadap waktu sama dengan min omega kuadrat X. Nah, ini mirip dengan persamaan ini, bahwa turunan kedua fungsinya terhadap waktu muncul kembali fungsi yang bersangkutan. Persis seperti ini. Perbedaannya di sini ada omega kuadrat, sini adalah K per M. Omega itu berasal dari sini, karena ini adalah harusnya besaran sudut, sementara ini adalah besaran waktu, maka omega itu adalah sudut per waktu. Jadi omega itu adalah kecepatan sudut, atau dalam kasus ini disebut sebagai frekuensi sudut. Nah, persamaan ini yang kita sebut sebagai persamaan 2 adalah persamaan umum osilasi harmonik. Jadi setiap osilasi harmonik pasti memenuhi persamaan yang seperti ini. X bar dot sama dengan min omega kuadrat kali X. Dengan omega adalah frekuensi sudut osilasi. Kalau kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1, maka kita dapatkan ni K per M sama dengan omega kuadrat, atau omega sama dengan akar K per M. Nah, frekuensi sama dengan omega per 2pi sama dengan 1 per 2pi akar K per M. Dengan F adalah frekuensi osilasi. Selain frekuensi, kita juga bisa dapatkan periode dari sistem kita ini. Mengingat bahwa periode T sama dengan 1 per F, atau 1 per frekuensi. Perhatikan gambar dua ini, di gambar ini. Asumsikan sistem sedang tersimpangkan dari titik setimbangnya. Sejauh X1 untuk balok kiri kita ini tersimpangkan sejauh X1, dan X2 untuk balok kanan. Balok kanan kita ini tersimpang sejauh X2. Dengan X1 kecil dibanding X2. X1 kita, simpangan untuk balok yang kiri yaitu balok A, ini X2 kita, simpangan untuk balok kanan atau balok B, karena X1 lebih kecil dibanding X2 atau X2 lebih besar pada X1, maka pegas yang kiri ini tertarik, pegas yang kedua ini juga tertarik, karena X2 lebih besar dibanding X1. Jadi kedua pegas dalam keadaan tertarik dari keadaan kendornya. Akibatnya muncul gaya pemulih F1 dan F2, ini karena dia tertarik, maka pegas menarik M. Itu juga karena pegas kedua ini juga tertarik atau teregangkan, maka pegas menarik kedua benda, yaitu benda A dan benda B. Jadi muncul gaya pemulih F1 dan F2 dari masing-masing pegas pada kedua balok sedemikian sehingga balok A mengalami dua gaya pemulih, yaitu F1 ke kiri dan F2 ke kanan. Nah, kita ini ada dua gaya pemulih, F1 ke kiri, F2 ke kanan. Sedangkan balok B mengalami gaya pemulih F2 ke kiri. Di sisi lain, berhubung ketika dilepaskan sistem akan berosilasi harmonik, maka sesuai dengan gerak sifat osilasi harmonik, percepatan masing-masing balok selalu berlawanan dengan arah simpangannya. Itu sifat osilasi harmonik yang sudah kita bahas. Ini dia percepatan osilasi balok berlawanan arah dengan arah simpangannya. Ditunjukkan dengan tanda negatif ini. Artinya, sesaat setelah dilepaskan, balok A sedang tersimpangkan ke kanan dengan besar simpangan X1 dan balok B juga sedang tersimpangkan ke kanan dengan besar simpangan X2. Masing-masing diukur dari titik setimbang kedua balok. Maka arah percepatan kedua balok adalah ke kiri. Di balok yang A akan mengalami percepatan ke kiri, balok yang B juga mengalami percepatan ke kiri. Karena masing-masing balok mengalami simpangan ke kanan, X1 untuk balok A dan X2 untuk balok B. Ini demikian, resultan gaya pada balok A adalah sigma FA sama dengan M X1 double dot. Itu positif ke kiri, karena percepatan balok A adalah ke kiri. Sementara resultan gaya pada balok B itu sigma FB sama dengan MX2 double dot, juga positif ke kiri, karena balok B juga memiliki percepatan arah ke kiri. Nah, harap bisa membedakan antara simpangan balok dengan simpangan pegas. Simpangan balok adalah X1 dan X2. Itu masing-masing balok tersimpangkan dari titik setimpangnya.
Simpangan pegas adalah panjang pegas yang tersimpangkan dari keadaan kendornya. Pegas kiri tersimpangkan sejauh X1 sama dengan simpangan balok yang juga tersimpangkan sejauh X1 dari titik setimpangnya. Pegas kiri, simpangan balok sama dengan simpangan pegas. Sedangkan pegas kanan tersimpangkan sejauh X2 dikurang X1 yang berbeda dengan simpangan balok B yang tersimpangkan sejauh X2. Jadi pada kasus balok B dan pegas kanan ini itu berbeda antara simpangan balok dengan simpangan pegas. Simpangan pegasnya adalah X2 dikurang X1, simpangan baloknya tetap X2. Telah kita bahas sebelumnya bahwa gaya pemulih adalah gaya yang berasal dari pegas untuk memulihkan keadaannya agar dapat kembali ke keadaan setimbangnya atau keadaan kendor. Gaya ini muncul ketika pegas tersimpangkan dari keadaan kendornya. Besarnya bergantung pada sifat elastisitas pegas yang dinyatakan dengan besaran konstanta pegas K. Dan besar simpangannya biasanya dinyatakan dalam besaran simpangan X dan memiliki arah berlawanan dengan simpangan pegas. Di sini ada satu catatan yang perlu diberikan. Konstanta pegas K, walaupun merupakan sifat atau karakter elastisitas pegas, tapi sesungguhnya menggambarkan tingkat kekakuan pegas. Makin besar K, maka pegas tersebut makin kaku atau makin tidak elastis, bukan makin elastis. Ini yang kadang-kadang sering menimbulkan kesalahpahaman. Kita lihat buktinya di sini. Besar gaya pemulih pegas dengan konstanta pegas K yang tersimpangkan sejauh X adalah harga mutlak Fp sama dengan Kx. Negatifnya hilang karena kita mengambil besarnya saja. Misalkan pegas 1 memiliki konstanta pegas K1 dan pegas 2 memiliki konstanta pegas K2 dengan K2 lebih besar dibanding K1. Untuk menghasilkan panjang simpangan yang sama, pegas 1 harus diberi gaya Fp1 sama dengan K1x dan pegas 2 diberi gaya sebesar Fp2 sama dengan K2x. Nah, kita lihat, karena K2 besar dari K1, kalau sama-sama dikali X, berarti K2X besar dari K1X. Nah, K2X kan sama dengan Fp2, K1X sama dengan Fp1. Terlihat bahwa Fp2 besar dibanding Fp1. Jadi K2 lebih besar daripada K1, memberi arti Fp2 besar dibanding Fp1. Terlihat bahwa makin besar K, makin besar pula gaya yang harus diberikan pada pegas untuk menariknya. Artinya, makin kaku pegas tersebut. Jadi, besaran K menggambarkan sifat kekakuan pegas. Ini perlu digarisbawahi karena banyak kesalahpahaman dalam definisi tentang konstanta pegas K. Elastis atau tidaknya pegas itu ditentukan oleh besar atau tidaknya konstanta pegas. Makanya, sering orang menganggap bahwa konstanta pegas K menggambarkan sifat elastisitas pegas. Dengan asumsi makin besar K, makin elastis pegasnya. Padahal, realnya atau kenyataannya, konstanta pegas K justru menggambarkan sifat kekakuan pegas. Makin besar K, makin tidak elastis pegasnya. Jadi, gaya pemulih pegas diungkapkan dalam bentuk persamaan Fv sama dengan min Kx. Min menggambarkan bahwa gaya pemulih berlawanan arah dengan arah simpangan. Dengan demikian, F1 itu pegasnya tergang sejauh X1 ke kanan, maka gaya pemulihnya adalah F1 sama dengan min Kx1. Itu arah ke kiri. Demikian juga, pegas kedua, besar simpangan pegasnya adalah X2 dikurang X1. Sehingga gaya pemulihnya adalah F2 sama dengan min K kali X2 dikurang X1. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Resultan gaya pada masing-masing balok adalah gaya pada balok A dan gaya pada balok B. Pada balok A ada dua gaya, yaitu F2 dan F1. Pada balok B ada gaya F2. Tapi karena diketahui bahwa percepatan balok adalah ke kiri, berlawanan dengan arah simpangan, maka F1 yang positif, F2 yang negatif.
Begitu juga pada balok yang ini, balok B, percepatannya juga ke kiri, maka arah F2 ini positif, sesuai dengan arah percepatannya ke kiri. Dengan demikian, resultan gaya pada balok A adalah F1 dikurang F2 sama dengan mx1 double dot. Persamaan 5, arah F1 positif, arah F2-nya negatif. Sementara pada balok B, resultan gayanya adalah hanya F2 sama dengan mx2 double dot. Ini persamaan 6. Arah F2 ke kiri sama dengan arah percepatannya yang juga ke kiri. Telah kita bahas juga bahwa pada sistem yang berosilasi harmonik berlaku persamaan ini, persamaan umum osilasi, yaitu X double dot sama dengan minus omega kuadrat kali X. Ini sekarang kita nyatakan sebagai persamaan 7. Maka untuk balok A, persamaan 7 ini menjadi X1 double dot sama dengan min omega kuadrat X1. Ini kita ungkapkan sebagai persamaan 8. Dan untuk balok B, persamaan 7 ini menjadi X2 double dot sama dengan min omega kuadrat X2. Ini adalah persamaan 9. Sekarang perhatikan kembali persamaan gaya pada masing-masing balok. Kita sudah mencatat persamaan 3, 4, 5, 6. Persamaan 3, F1 sama dengan min KX1. Persamaan 4, F2 sama dengan min KX2 dikurang X1. Persamaan 5, F1 dikurang F2 sama dengan MX1 double dot. Dan persamaan 6, F2 sama dengan MX2 double dot. Kita kembali persamaan 5 kita, F1 dikurang F2 sama dengan MX1 double dot. Sekarang kita substitusikan persamaan 3 dan 4 ke persamaan 5. Jadi F1-nya, F2-nya ambil dari sini. Hasilnya adalah min KX1 tambah KX2 dikurang X1 sama dengan MX1 double dot. F2-nya adalah min dari ini semua. Kita buka kurung, itu berarti min KX1 tambah KX2 kurang KX1 sama dengan MX1 double dot. Hasilnya min 2 KX1 ini tambah KX2 sama dengan MX1 double dot. Ini persamaan 10. Sekarang substitusikan persamaan 8 yang ini. X1 double dot sama dengan min omega kuadrat X1 ke persamaan 10. Hasilnya min 2 KX1 tambah KX2 sama dengan min M omega kuadrat X1. Pindahkan ke kiri, gabung dengan ini, hasilnya M omega kuadrat dikurang 2K kali X1 tambah KX2 sama dengan 0. Ini persamaan 11. Gaya yang bekerja pada balok B adalah F2 sama dengan MX2 double dot sama 6. Itu yang ini. Substitusikan persamaan 4, itu yang ini, yang F2-nya, ke persamaan 6, hasilnya min K kali X2 dikurang X1 sama dengan MX2 double dot. Buka kurung, itu berarti min KX2 tambah KX1 sama dengan MX2 double dot. Atau kita susun ulang, dahulukan KX1, itu berarti KX1 dikurang KX2 sama dengan MX2 double dot, samaan 12. Nah, sekarang perhatikan kembali persamaan 9, yaitu X2 double dot sama dengan min omega kuadrat X2. Substitusikan ke persamaan 12, ini ya, kita ganti X2 double dot-nya, maka hasilnya adalah KX1 dikurang KX2 sama dengan min M omega kuadrat X2. Atau pindahkan kembali ini ke kiri, gabung dengan ini, hasilnya KX1 ditambah M omega kuadrat dikurang K dikali X2 sama dengan 0. Ini persamaan 13. Nah, persamaan 11 dan 13 dapat kita susun untuk menghasilkan sistem persamaan dinamika untuk sistem pegas yang ditanyakan. Jadi persamaan 13 kita ini, itu yang ini, KX1 tambah M omega kuadrat dikurang K kali X2, persamaan 11 ini, M omega kuadrat dikurang 2K kali X1 tambah KX2. Ini kita susun seperti ini. Ini sistem persamaan dinamika untuk sistem pegas yang ditanyakan. Yaitu sistem pegas kita seperti ini. Jadi sistem pegas kita ini dapat kita rangkum dalam bentuk persamaan dinamika yang dua ini. Nah, persamaan dinamika ini dapat pula kita ungkapkan dalam bentuk matriks seperti ini. Jadi ini mewakili baris dan kolom dalam matriks. Matriksnya adalah K
M omega kuadrat kurang K, M omega kuadrat kurang 2K, K dikali matriks kolom X1, X2 sama dengan matriks kolom 00. Karena matriksnya hasilnya 0, maka otomatis determinan matriks yang ini itu sama dengan 0. Berarti determinan matriks ini sama dengan 0. Nah, determinan matriks itu berarti K dikali K, itu K kuadrat, kemudian dikurang ini kali ini. Hasilnya adalah M omega kuadrat kurang 2K dikali M omega kuadrat kurang K sama dengan 0. Atau K kuadrat dikurang M omega kuadrat dikali ini semua, yaitu M omega kuadrat kurang K, ditambah ini kali ini positif, jadi tambah 2K kali M omega kuadrat kurang K sama dengan 0. Kalau kita buka kurung semua, itu berarti K kuadrat dikurang M kuadrat omega pangkat 4 ditambah MK omega kuadrat ditambah 2MK omega kuadrat dikurang 2K kuadrat sama dengan 0. Atau min M kuadrat omega pangkat 4 ditambah 3MK omega kuadrat dikurang K kuadrat sama dengan 0. Atau kita kali dengan min 1 kedua sisinya, hasilnya ini menjadi plus ya, ini menjadi minus, ini menjadi plus. Jadi M kuadrat omega pangkat 4 dikurang 3MK omega kuadrat tambah K kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita buat variabel baru, yaitu omega aksen yang sama dengan omega kuadrat. Maka persamaannya atas ini menjadi M kuadrat omega aksen kuadrat dikurang 3MK omega aksen ditambah K kuadrat sama dengan 0 persamaan 15. Nah, solusi persamaan 15 ini adalah omega aksen 12 sama dengan 3MK tambah kurang akar 9M kuadrat K kuadrat dikurang 4M kuadrat K kuadrat per 2M kuadrat. Atau 3MK tambah kurang MK akar 5 per 2M kuadrat. Atau sama dengan 3 per 2 tambah kurang akar 5 per 2 K per M. Itu berarti omega 1 aksen sama dengan 3 per 2 tambah akar 5 per 2 kali K per M. Omega 2 aksen sama dengan 3 per 2 dikurang akar 5 per 2 dikali K per M. Nah, kita kembalikan kepada omega. Omega berarti akar dari omega aksen. Sehingga omega 1 sama dengan akar 2,62 K per M. 2,62 berasal dari penjumlahan ini. Dan omega 2 sama dengan akar 0,38 K per M. 0,8 dari sini. Jadi, sistem berkas di atas memiliki dua frekuensi yang menunjukkan bahwa sistem memiliki dua modus osilasi dengan frekuensi yang berbeda-beda. Sekarang kita tinjau masing-masing modus osilasi. Modus 1 dengan frekuensi sudut omega 1. Omega 1 sama dengan akar 2,62 K per M sama 16. Kita substitusikan persamaan 16 ini ke persamaan 13, itu persamaan yang ini. Boleh juga ke persamaan 11. Untuk persamaan 13 ini, omeganya kita ganti dengan ini. Hasilnya Kx1 ditambah 2,62K dikurang K dikali X2 sama dengan 0. Atau Kx1 ditambah 1,62K X2 sama dengan 0. Atau X1 sama dengan minus 1,62 X2. Ini menunjukkan bahwa selama bergerak untuk mode 1 ini, kedua balok bergerak dalam arah yang berlawanan. Dengan simpangan balok pertama atau balok A lebih besar 1,62 kali dibanding balok B atau balok kedua. Arah X1 selalu berlawan arah dengan arah X2. Inilah sketsa modus pertama dari sistem osilasi kita, bahwa kedua balok bergerak berlawanan. Ketika balok A bergerak ke kanan, balok B ke kiri dengan simpangan yang lebih kecil, dan ketika balok A ke kiri, balok B ke kanan. Sekarang kita lihat modus kedua dengan frekuensi sudut omega 2, yaitu omega 2 sama dengan akar 0,38 K per M, dinyatakan sebagai persamaan 17. Maka kalau persamaan 17 kita sub kembali ke persamaan 13, itu kembali persamaan ini, maka kita dapatkan Kx1
ditambah 0,38K dikurang K dikali X2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X1 kita sama dengan 0,62 X2. Berarti arah X1 selalu searah dengan arah X2, tapi simpangannya lebih kecil. Simpangan X1 lebih kecil dibanding X2. Ya, sketsanya seperti ini. Ketika balok A bergerak ke kiri, balok B juga ke kiri dengan simpangan yang lebih besar. Dan ketika balok A ke kanan, balok B juga ke kanan. Nah, inilah modus gerak atau modus osilasi kedua. Jadi secara real, gerak sistem kita itu adalah kombinasi linear dari kedua modus. Berarti sesungguhnya gerak dari sistem kita itu adalah kompleks, tapi kompleksitasnya bisa diuraikan sebagai kombinasi dari dua modus gerak ini atau dua cara osilasi ini. Demikian pembahasan untuk soal 1A, osilasi harmonik kita. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.